Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita membahas tentang bab 4 kelas 8, yaitu lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan salat sunnah. Kali ini kita akan membahas tentang salat-salat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah, secara munfarid atau secara sendiri, dan juga bisa dilaksanakan secara berjamaah dan juga bisa dilaksanakan secara munfarid. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 8. Bab 4, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan salat sunnah. 1. Salat sunnah berjamaah. Secara lebih rinci, salat-salat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah sebagai berikut. A. Salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. B. Salat Idul Adha. Salat Idul Adha adalah salat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Salat ini dilaksanakan pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. C. Salat kusuf atau gerhana matahari. Salat ini adalah salat yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Waktu pelaksanaan salat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. D. Salat khusuf atau gerhana bulan. Salat ini adalah salat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Hukum melaksanakan salat ini adalah sunnah muakkad. Waktu salat gerhana bulan mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan tampak utuh kembali. E. Salat istisqa atau meminta hujan. Salat sunnah ini adalah salat 2 rakaat yang dilaksanakan untuk meminta atau memohon diturunkannya hujan. 2. Salat sunnah munfarid. Salat sunnah munfarid adalah salat secara individu atau sendiri. Adapun salat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah A. Salat rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi salat fardu baik sebelum maupun sesudahnya. Ditinjau dari segi hukumnya, salat rawatib ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu salat rawatib muakkadah dan salat rawatib gairu muakkad. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, salat rawatib ini terbagi menjadi 2, yaitu 1. Qabliyah atau dikerjakan sebelum salat fardu, dan 2. Ba'diyah atau dikerjakan setelah salat fardu. B. Salat tahiyatul masjid. Salat ini adalah salat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. C. Salat istikharah. Salat istikharah adalah salat dengan maksud untuk memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Salat istikharah hukumnya adalah sunnah muakkad bagi orang yang sedang membutuhkan untuk menentukan pilihan. 3. Salat sunnah berjamaah atau munfarid. A. Salat tarawih. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Salat tarawih dilaksanakan setelah salat isya sampai waktu fajar. B. Salat witir. Salat witir adalah salat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Hukumnya adalah sunnah muakkad. C. Salat duha. Salat duha ini dapat dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. D. Salat tahajud. Salat tahajud ini dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. E.
salat tasbih. Salat sunnah tasbih adalah salat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Salat tasbih ini merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam salat. Hikmah salat sunnah. 1. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan akan diberi rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Menambah kesempurnaan salat fardu. 3. Menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Mendatangkan keberkahan. 6. Hidup terasa tentram. Setelah kalian mempelajari tentang bab 4, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan salat sunnah, maka ada tugas untuk kalian. 1. Tuliskan materi pelajaran bab 4, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan salat sunnah. 2. Jelaskan tentang salat Idul Fitri. 3. Berikan alasanmu mengapa kita melakukan salat istikharah. Demikian tadi pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak semua bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.